Selamat datang di podcast Agustinus. Hari ini kita akan membahas film klasik tahun 1993, yaitu film Groundhog Day. Nah, kita akan bahas film ini dari sudut pandang yang unik, yaitu dari sudut pandang filsafat. Nah, sesuatu yang menarik bukan? Bersama saya Dinda dan Kafila, dan tentunya ada 3 narasumber ahli di bidangnya masing-masing. Selamat datang Kak Sania sebagai ahli Herokotis, dan selamat datang Kak Sumi sebagai ahli Parmenides, dan selamat datang Kak Sela sebagai ahli Plato. Halo, terima kasih. Oke, beberapa dari kita mungkin telah mengetahui ya apa itu filsafat, tetapi tidak menutup kemungkinan nih ada yang tidak mengetahuinya. Oke, secara umum filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang dasar, prinsip, dan konsep tentang pengetahuan dan realitas. Lantas, apa sih hubungan antara filsafat dengan film dari Groundhog Day ini? Nah, sebelumnya mari kita bahas dulu ya secara singkat plot film ini tuh kayak gimana. Jadi di film Groundhog Day ini ada seorang pembawa berita cuaca yang namanya Phil Connors. Nah, dia ini orangnya cukup narsis dan egois, dan dengan terpaksa harus meliput acara tahunan tentang tupai peramal cuaca. Nah, namun keesokan harinya dia terbangun dan menyadari bahwa dia masih berada di hari yang sama, yaitu tanggal 2 Februari. Nah, awalnya dia cukup nikmatin situasi ini ya. Terus dia memanfaatkan untuk kesenangan pribadinya. Tapi lama-kelamaan dia mulai merasa frustasi karena apapun yang dia lakuin, dia tuh tetap terjebak aja gitu dalam lingkaran waktu tersebut. Nah, setelah nyoba berbagai cara buat keluar, tapi tetap aja dia gagal gitu kan. Nah, akhirnya dia nerima kenyataan tuh. Jadi dia berpikir bahwa satu-satunya pilihan yang tersisa itu dia cuman untuk mengubah dirinya sendiri. Lalu dia gunain kesempatan ini buat ngerubah dirinya jadi yang lebih bermakna, jadi pribadi yang lebih peduli, dermawan, dan bijaksana. Nah, perubahan inilah yang akhirnya ngebuat dia tuh dihormatin dan dicintai oleh orang-orang di kota itu. Oke, secara garis besar sudah ada ya penjelasan tentang filmnya. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang filsafat. Oke, untuk narasumber yang pertama, Kak Sania sebagai ahli dari Herakleitos. Namun sebelum itu, bagaimana sih cara kita mengetahui siapa itu Herakleitos? Baik, Herakleitos adalah seorang filsuf Yunani kuno, prosokratis yang hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Dia dikenal dengan teorinya tentang perubahan yang konstan di alam semesta. Menurutnya tidak ada satupun di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Baginya, segala sesuatu mengalir atau pontare. Perubahan yang tiada hentinya dibayangkan seperti aliran sungai yang mengalir. Engkau tidak dapat turun 2 kali ke sungai yang sama. Artinya air sungai selalu mengalir hingga tidak seorang pun turun di aliran sungai yang sama seperti sebelumnya. Segala sesuatu yang ada di dunia tidak ada satupun yang tetap atau Nah, teori tersebut lekat sekali ya dengan kehidupan sehari-hari kita. Tapi bagaimana Herakleitos menjelaskan teorinya dalam konteks film ini? Bagaimana Anda melihat fenomena putaran waktu dalam film ini? Dalam konteks Groundhog Day, kita bisa melihat bahwa meskipun Phil terjebak dalam satu hari yang sama, sebenarnya tidak ada satu momen pun yang benar-benar identik. Namun perubahan yang ada tidak hanya tentang sebuah kejadian. Hal itu juga merujuk pada perubahan dalam diri setiap individu. Pada awalnya, Phil kesulitan untuk menerima kenyataan yang membuatnya harus terjebak dalam situasi yang tidak dapat diubah. Namun, dia menyadari dengan menerima perubahan akan mencapai pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan dan memaknai perubahan tersebut
tersebut dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap pengulangan adalah kesempatan bagi pil untuk berubah, belajar, dan menjadi lebih baik. Jadi meskipun tampak statis, sebenarnya ada dinamika perubahan dalam diri itu. Wow, oke. Menarik sekali ya. Lantas, dengan narasumber yang kedua, halo Kasumi, sebagai ahli dari Parmenides, bagaimana kami dapat mengenal Parmenides beserta dengan teorinya? Nah, Parmenides berpendapat dengan teorinya bahwa realitas sejati itu bersifat tunggal, abadi, dan tidak berubah. Menurutnya, keberadaan yang disebut dengan ada adalah salah satu realitas yang nyata. Dia memperjuangkan teori monoisme, ketat yang menegaskan hanya ada satu entitas yang abadi dan tidak terbatas. Keberadaan adalah satu kesatuan yang tidak berubah. Dia menegaskan bahwa pluralitas dan perubahan serta konsep waktu yang linear seperti yang kita pahami sehari-hari sebenarnya adalah ilusi. Menurutnya, jika ada perubahan, maka sesuatu menjadi dari tidak ada. Nah, teorinya emang agak rumit ya, dan perspektifnya bisa dibilang bertolak belakang. Tapi justru itu ya yang bikin makin menarik. Nah, kalau kita hubungkan dengan Parmenides yang percaya kalau ada itu abadi dan nggak berubah, gimana ya relevansinya dengan Groundhog Day? Nah, dalam Groundhog Day, kita bisa melihat bahwa Phil pada awalnya mencoba melawan putaran waktu yang berulang, karena ia melihatnya sebagai sesuatu yang tidak normal. Tapi menurut perspektif dia, perubahan yang terjadi di setiap siklus harinya hanyalah ilusi. Hal tersebut karena tidak ada yang benar-benar berubah. Meskipun banyak hal yang berubah, pada dasarnya dunia di sekitar Phil tetap sama. Dia menyadari bahwa ia harus menerima ada yang abadi ini dan mencari makna di dalamnya. Ia harus berfokus pada pengembangan diri, bukan pada perubahan keadaan di luar dirinya. Pada film tersebut, Phil akhirnya menemukan pencerahan yang ada, yaitu keadaan batin dan tidak dipengaruhi ilusi waktu. Oke, kedua teori sudah kita dengar dan kedua teori ini cukup relevan juga ya. Untuk yang terakhir, halo Sela, sebagai ahli dari Plato, nama yang saat ini mungkin sering didengar oleh telinga kita ya. Lantas bagaimana sih kita itu bisa mengenal Plato dengan teorinya? Oke, makasih sebelumnya Kak Vila. Nah, kayak yang kita tahu ya, Plato itu seorang filsuf dan matematikawan yang merupakan murid dari filsuf terkenal, yakni Socrates. Dia itu dikenal dengan teorinya yang namanya Theory of Form atau Theory of Ideas. Nah, konsep ini tuh ngerangkum pandangannya tentang realitas dan kaitannya dengan dunia yang berbeda. Nah, teori ide atau teori form ini merujuk pada bahwa realitas yang kita alami dan kita lihat itu hanyalah sebuah bayangan atau salinan yang kurang sempurna dari bentuk ideal yang lebih tinggi, yaitu dunia form atau dunia ide. Nah, Plato ini juga menganggap kalau dunia form ini tuh terdapat entitas abadi yang merupakan gambaran ideal dan sempurna dari objek-objek yang kita lihat dalam dunia indera atau dunia fisik yang sedang kita alami ini. Nah, maka bisa disimpul nih kalau dunia form ini tuh sebagai realitas yang sejati dan murni. Sedangkan dunia fisik ini tuh cuma refleksi distorsi aja dalam bentuk ideal. Segala sesuatu yang di dunia fisik tuh merupakan salinan dan turunan dari bentuk yang sempurna tersebut. Namun, dunia form ini nggak dapat kita akses pakai indera biasa secara langsung kayak kita lagi ngeliat tatap muka seperti ini. Karena dunia tersebut tuh cuma bisa kita pahamin melalui pikiran dan filsafat aja. Lalu, bagaimana Anda sebagai ahli Plato ngejelasin relevansinya dengan film yang sedang kita bahas saat ini? Jika kita lihat relevansinya sama film si Groundhog Day, di sini tuh kita lihat ya kan, si Phil ini tuh awalnya cuma terpaku sama dunia fisiknya aja. Terus kesenangannya sesaat dan kepuasan materi
lama-lama ya udah gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, dia mulai cari nih sesuatu yang lebih tinggi, yaitu nilai-nilai moral sama spiritualnya dia. Dia mulai bantu orang lain, belajar seni, terus ngembangin dirinya secara intelektual juga. Nah, dengan kata lain, dia mulai mendekati dunia ide yang lebih sempurna. Nah, hari-hari itu terus berulang kan. Nah, dianggap sebagai salinan dari bentuk esensi kehidupan yang sempurna, yaitu kebahagiaan dan kepuasan hidup si Phil ini. Si Phil ini tuh terjebak dalam dunia fisik, yakni ketidaksempurnaan dan kekacauan. Tapi dirinya tuh sadar kalau kebahagiaan dan makna sejati itu nggak ditemuin dalam kesenangan materi, melainkan melalui pencapaian dan pemahaman kehidupan realitas yang lebih tinggi tersebut. Nah, perubahan yang ada dalam diri sipil ini tuh merupakan pengetahuan sejati dan bentuk sempurna dan abadi dalam dunia formnya. Kayak gitu, Kak. Jawabannya sangat terperinci ya. Nah, kalau begitu kita jadi dapat nyimpulin ya bahwa film Groundhog Day ini sebenarnya adalah sebuah metafora tentang perjalanan manusia dalam mencari makna hidup. Nah, benar begitu? Nah, Betul. hal tersebut dapat terlihat dari karakter development yang cukup baik. Sesuatu yang cukup menarik bukan? Dapat kita bahas. Baiklah, beralih pada segmen selanjutnya ya, yakni sesi tanya jawab. Sudah pada siap kan semuanya? Oke. Untuk yang pertama terlebih dahulu ya, narasumber 1, Kak Sania. Apakah ada kritik terhadap interpretasi Herakleitos dalam konteks film ini? Tentu. Beberapa kritikus berpendapat bahwa penekanan pada perubahan dalam film ini terlalu optimis. Mereka berpendapat bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, bahkan jika diberi kesempatan berulang-ulang. Selain itu, kita tidak benar-benar tahu perputaran waktu tersebut terjadi selama berapa lama, hingga menjadi Phil seorang yang profesional dalam beberapa bidang. Apakah perubahan yang terjadi pada diri Phil adalah kecepatannya dalam mempelajari sesuatu, ataukah lain lamanya waktu yang menjadi selama perputarannya? Benar juga. Ini nggak dijelasin nggak secara terperinci berapa lama waktu yang dihabisin si Phil ini selama perputarannya tersebut. Lalu bagaimana dengan Kak Sumi? Bagaimana dengan pandangan para mides? Apakah ada aspek yang kurang relevan dari film ini? Nah, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa penekanan pada ada yang abadi dapat mengarahkan pada sikap pasif dan menerima keadaan apa adanya. Mereka mungkin merasa bahwa kita seharusnya tetap berusaha dan untuk mengubah dunia, bukan hanya menyesuaikan diri dengannya. Mungkin kiranya begitu. Oke, menarik sekali ya. Untuk ahli dari Plato, apakah ada kritik tentang interpretasi dalam film ini gitu? Ada yang berpendapat sih kalau konsep dunia idenya si Plato tuh terlalu abstrak ya, terus susah dipahamin juga. Nah, Plato ini tuh terlalu menekankan bahwa perubahan fisik di dunia nyata tuh cuma sebuah ilusi dan gak bawa lebih dekat pada kesempurnaan yang sesungguhnya. Mereka mungkin merasa kalau film ini tuh lebih relevan dengan masalah-masalah dunia nyata kayak hubungan interpersonal atau tanggung jawab sosial, yang juga berfokus pada tindakan yang sehari-hari, bukan seperti pencapaian pemahaman tentang dunia ide yang lebih tinggi. Jawabannya memang agak rumit ya, tapi kayaknya kami bisa nangkap sih maksudnya. Makasih, jawabannya benar-benar insightful. Iya, terima kasih kembali. Oke, sayangnya waktu kita hampir habis ya. Sebagai kesimpulan, dapat kita katakan bahwa film Groundhog Day ini adalah sebuah karya seni yang kaya akan makna filosofis ya. Melalui sudut pandang Herakleitos, Parmenides, dan Plato, kita dapat memahami lebih dalam tentang konsep waktu, perubahan, realitas, dan tujuan hidup. Selain daripada itu, banyak sekali ya pesan moral yang terkandung dalam film ini, yang sedikitnya itu membawa dan memotivasi kita untuk mencapai sebuah perubahan yang lebih baik dalam hidup gitu.
Oke, baik. Terima kasih atas undangannya ya. Terima kasih juga kepada para narasumber yang telah berbagi pengetahuannya dengan kita. Nah, sebelum kita tutup podcast ini, izinkan saya ya untuk membacakan sebuah kutipan dari film Groundhog Day. Perhatikan langkah pertamamu karena ada sebuah jebakan. Terima kasih semuanya. Terima Oke, kasih selamat semuanya. jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.